Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya percaya teman-teman selalu sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun. Amin. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam video saya, Anda bisa mendukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya teman-teman, agar setiap kali saya mengupload video ada pemberitahuan di HP teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, kali ini teman-teman saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan para teman-teman VTuber, ya, rekan-rekan VTuber, sahabat-sahabat saya, dan juga haters, ya, yang berkomentar pada video saya yang juga tidak senang mungkin dengan saya. Ini pasti seru teman-teman. Saya akan melihat dulu pada video yang 28 April ya. Judulnya adalah menguak ternyata VTube dan Vpless adalah dua binatang yang berbeda, ungkap TT orang cerdas ya. Nah, saya akan membacakan komen dari Bang Ivan Widiawan ya. Hadir Bang, sukses dan sehat selalu, salam VTuber. Terima kasih Bang Ivan Widiawan ya. Terima kasih untuk supportnya. Tetap kita tekun dan setia menanti ya. Saya percaya bahwa penantian kita tidak akan pernah sia-sia. Dan sekalipun mungkin harapan orang VTube ini tidak nanti dinormalisasi, ya saya tetap mensyukuri dan tidak bakalan kecewa. Lagi pula saya tahu bahwa VTube pasti akan on teman-teman ya. Nah, di sini ada saya kasih pin dari Goldie Israeli. Begitu besar dendam kesumat kakek Tete terhadap VTube dan Vpless karena dia tidak punya modal untuk bikin aplikasi tandingan. Ya biarin aja dia cuap-cuap sampai berbusa ludah di mulutnya. Ntar lagi dia akan ditampar oleh perkataan mulutnya sendiri dan ucapan binatang-binatang itu akan kembali ke dia. Cocoknya dia itu disetarakan sama udang yang otaknya isinya waduh TAI semua. Waduh. Benar ya. Ucapan-ucapan dia itu tidak mencerminkan sebagai seorang yang yang katanya apalah ya. Detail aja banyak begitu, tidak bisa ngomong yang baik ya. Kemudian ada Muslim Harahap ya. Dema berobat dulu ke rumah sakit jiwa, ini efek hujatan haters. Jadi Pak Tete terus dibahas, malu Dema. Lah, ngapain mau berobat? Saya normal aja lah ya. Lu bilang Pak Tete dibahas terus, dia yang duluan yang bahas video saya. Dia mereview selalu judul video saya. Nah, dia kan udah kehabisan bahan, makanya dia bahas video-video saya. Jadi yang saya hanya luruskan, ya saya hanya perlu meluruskan ya. Saya hanya perlu meluruskan apa yang disampaikan oleh Tete itu. Yang engkongnya kalian itu, babenya kalian. Kemudian ada dari ini Ota Parusli. Agar perdebatan tentang Polaris gak perlu diperpanjang tentang benar atau tidaknya masalah Polaris di Indonesia sama dengan Polaris di Jepang. Boleh silahkan hubungi ya. Ini saya membahas tentang VTube tapi dia bahas ini Polaris lagi nih ya. Ini kalau tidak salah ini yang pernah telepon saya nih juga, ini orang ini yang katanya mau fasilitasi debat saya dengan TT itu. Dia katanya menghubungi kantor di Polaris Singapura ya. Nah, ini juga orang ini udah mulai nggak jelas ini orang ini. Ini kalau nggak salah yang pernah telepon saya ya. Saya lihat beberapa kali komentar di video saya yang saya bisa baca ini orang ya. Nah, di mana kamu bisa jamin nggak benar-benar juga itu yang kamu telepon itu adalah memang yang punya Polaris, ya kan, sama aja. Gini, saya pernah kasih ilustrasi. Orang kalau nelpon di kantor saya dan menanyakan tentang ini masih satu departemen loh ya, masih satu istilahnya satu
perusahaan. Tidak semua orang yang di kantor itu mengetahui bahwa bagian yang saya pegang itu orang yang di kantor itu bisa tahu, ya. Jadi tidak semua orang bisa mengetahui, apalagi ini dalam skala besar. Lalu katanya telepon cabang Polaris Singapura. Saya udah cek juga ke adminnya kok, ya. Dan adminnya mengatakan bahwa tidak semua itu mereka mengetahui, ya. Dan ini juga saya harus memberikan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah benar tetapi tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diyakin, ya. Dan saya mau sampaikan gini, nggak ada yang bisa menghalangi saya menyampaikan apa yang saya sebutkan dari channel saya, ya. Itu aja, ya. Lu siapa sih, ya? Lu siapa sih? Saya mau bahas Polaris, mau apa kek, itu terserah saya dong, ya, pengalaman saya. Kalau ada orang mengikuti di luaran sana, ya apa bedanya lu halang-halangi orang sama si TT itu menjelek-jelekkan aplikasi orang untuk menghalangi orang untuk maju, ya. Kalau saya memberikan pilihan kepada orang, lalu kalian katanya lu punya aplikasi juga, aplikasi lu apa sih, ya? Inilah orang-orang yang kerjaannya hanya mencela dan mencoba menghalang-halangi orang untuk, udahlah, ya. Kalau memang orang punya aplikasi memang besar dan berkembang, ya mau dia apa, ya. Parah. Lalu ada bebek koplak ini, ya, dia menggunakan foto saya lalu dia bilang jangan lupa buka pause, dislike, report, close. Ini bebek koplak namanya. Ini orang yang buat ini namanya Bebek, ya. Kebetulan aja dia menggunakan foto saya, kemungkinan dia fans saya, ya. Fans berat saya biasanya gini. Lu dislike, lu report, nggak pengaruh, ya. Justru kalian itu yang punya spam, dibaca YouTube spam, ya. Kasihan sekali. Terus ada Naila Cikrut, makanya kasih data Bang Pak Tete kalau bahas VTube ada pakai data. Aduh, data dari mana sih? Bukankah dia pernah mengatakan dalam videonya dia punya prediksi, ya, analisa yang akurat. Kalau analisa mana bisa? Dia menggunakan data-data dari media sosial, kasihan banget, ya. Hanya membangun opini. Nah, dulu dia bilang begini, Polaris ini Polaris palsu. Saya tanya, datanya apa? Buktinya gimana? Aku tanya. Yang saya bahas kan benar dari aplikasi. Profilnya Mr. Yuji Kumura. Artinya kan benar saya ambil dari aplikasi. Kalau bohong, berarti apa yang membuat aplikasi yang bohong, bukan saya. Karena yang saya review adalah aplikasinya. Lalu yang dia ngomong palsu. Di mana aku tahu? Ya, yang katanya punya data. Aduh. Lalu pernah dia bilang ini sudah scam. Scam dari mana? Lu bilang belum 2 minggu terbuka beroperasi di Indonesia, ini udah 1 tahun lebih. Ngibul lu. Babe kalian tuh ngibul, ya. Sama juga dengan si Otapa ini, ya, yang mulai mencoba menghalang-halangi orang. Lu siapa sih? Lu pernah telepon saya juga. Aduh, saya nggak suka berteman dengan orang-orang begini. Ada maunya kan? Aduh, parah nih. Lalu saya masuk ke video yang barusan saya upload, ya, teman-teman, ya. Nah, ini ada dari Bang Farudin Ambo. VTube ke Vplus adalah alur usaha untuk menghasilkan pendapatan lebih baik dan lebih besar. Semua usaha memerlukan kesungguhan, perhitungan, prediksi untung rugi, data fakta logis, realistis, dan inovatif. Maju ke depan merupakan terobosan baru. Persaingan usaha di era globalisasi di bidang internet tak terhindarkan. Yang merasa tersaingi bagi pengusaha bermoral jelek akan membuat opini negatif dengan berbagai cara. Untuk itu maka VTuber tak perlu menanggapi, tetaplah berbuat baik, persaingan usaha secara sehat. Bangsa Indonesia harus bersatu dalam perbedaan dan berbuat baik lebih utama, dan Allah akan melindungi semua pejuang VTuber. Amin. Nah, benar sekali Bang, ya. Kita harus bersaing secara sehat. Kalau kita
merasa hebat dan cerdas, cobalah kita bersaing secara sehat. Kita bersaing, uh, adu inovasi ya. Mana karya lu? Lalu orang ini selalu mengatakan, siapa sih Jack, tidak jelas jejak karirnya. Lalu dibandingkan dengan Mark Zuckerberg. Sama aja, Mark Zuckerberg ketika merintis tidak ada yang tahu. Nanti ketika besar udah baru terkenal. Ya sama. Mr. Jack itu sudah banyak membantu orang yang ada di Indonesia, tapi lu nggak bisa lihat. Ya, yang katanya cerdas. Cerdas aja. Katanya lulusan IT tapi tawarin jual gorengan. Bro, kalau kita jual gorengan, orang kantoran tidak bisa jual gorengan. Jual gorengan itu adalah bisa jadi profesi ya. Sorry, saya nggak bermaksud untuk menyudutkan yang menjual gorengan. Tapi kalau orang yang kantoran, dari smartphone aja bisa menggunakan aplikasi itu untuk menambah pundi-pundi. Mikir dong ya. Jangan pikir jadi kolot itu pikiran itu. Orang-orang yang tidak mau berubah jadi konservatif dalam hidupnya. Merasa paling cerdas. Nah sekarang lu tawari Raja View ya. Apakah semua anak-anak lu, ku yakin itu mereka jadi YouTuber semua? Lalu mereka menggunakan Raja View. Raja View itu khusus untuk orang-orang kreator. Jual gorengan itu khusus untuk orang-orang yang punya waktu. Masa orang kantoran lu suruh jual gorengan, gimana caranya? Orang siap-siap mau pergi kantor, mana ada waktu mau bikin iris-iris tahu subuh-subuh, lalu dorong gerobak ke pinggir jalan. Gimana sih otak lu? Katanya cerdas IT luar negeri. Lu IT luar negeri suruh orang jual gorengan, gimana caranya? Lalu bahas aplikasi katanya ilegal. Begitu diminta aplikasi snack juga dia bagikan referralnya yang tidak ada izinnya saat itu. Aduh, gimana sih kecerdasannya ini orang ini? Lalu ada anak-anaknya bilang, lu hina si Tete. Di mana saya hina? Saya angkat pernyataan-pernyataan dia yang tidak masuk akal, yang katanya cerdas. Ya memang MTH memang bukan dihina tuh. Saya cuma mengangkat mereview. Insinyur memang dia insinyur. Lalu kan gak masuk akal dibilang lulusan IT disuruh jual gorengan. Iya kan? Mana bisa? Saya yang kantoran ini harus bangun subuh, iris-iris tahu, jual, dorong gerobak ke pinggir jalan. Saya nggak jadi dong kerjaan yang lain. Sedangkan Fitup ini di waktu luang di mobil bisa menjalankan aplikasi, main komputer bisa jalankan aplikasi. Inilah zaman era digital. Alah, gimana sih otak lu? Banyak saya ditelepon dari luar sana yang umur-umur 50-60an berkembang pikirannya kok. Nggak harus kuliah di luar negeri ya. Ini mah, itu gelar tuh gimana caranya tuh. Lalu ada Mbak Lisa Darmawi. Hahaha, maju terus Bung Dehai, mantap. Terus yang melintang di atas kepala itu apa ya? Makasih dah menghibur lovers and haters. Thank you Mbak Lisa ya, sudah setia, sudah mensupport. Terus ada dari Mas Budi Suwasono Arifianto. Kamu dan Pak Eja cocok jadi bapak dan anak dah. Memang bang ya, dia udah tua itu kolot tuh. Yang katanya tuh saya adiknya. Aduh, sejak kapan saya bersaudara dengan orang begitu? Aduh. Cocok memang bro ya. Nggak cocok jadi kakak saya, cocoknya tuh jadi ingkong. Terus ada Yudianto Setiono. Kalau penipuan sih tidak mungkin karena sudah ada izin PSE. Mungkin aja masih dikembangkan terus app-nya karena masih banyak bung sebelum rilis ke publik. Benar bang. Ada Teguh Syafrisal. Mantap Pak Dema. Untuk para haters, usia cukup otak kurang. Ini gelar lah yang cocok gelar kalian sampai kapanpun. Memang bang, usia tuh udah beruban. Tapi otak nyinyir. Kalimat-kalimat tuh kalimat tidak sopan. Cerdas bagaimana sih ini orang? Aduh. Ada Safir Siregar 10 jam. Pak tua Tete cerdas tapi bicara mulutnya kotor, keluar binatangnya. Gak pantas jadi cerdas walaupun sekolah es campur Amerika. Iya benar bang, benar sekali. Orang juga kok bisa nilai ya. Apa yang keluar dari mulutnya
tidak mencerminkan itu sebagai seorang yang punya berpendidikan, ya. Ini pandangan saya, teman-teman, ya. Apa yang keluar dari mulutnya tidak mencerminkan sebagai seorang yang berpendidikan tinggi. Inilah pelajaran ini, teman-teman sekalian, ya. Aduh, parah betul-betul. Lalu anak-anaknya tuh justru menganggap saya yang ini yang kurang saya nggak tahu cara berpikir mereka gimana caranya. Seperti mereka tuh kayak dicucuk hidungnya, oleh babenya ditarik kemana, ngikut. Lihat aja komen-komennya itu, kata-kata kotor. Saya membahas aplikasi Polaris, ya memang ngapain? Saya bilang channel saya adalah pengalaman pribadi saya. Lalu babe kalian, mana yang ditipu, tunjukkan. Yang katanya mencerdaskan tuh. Kalau mencerdaskan itu mengedukasi orang, bukan menyinyir, lebih kepada menyinyir, sikap, ekspresi. Lihat tuh ekspresi babe kalian tuh, kayak gimana gitu. Kan orang bisa memilih, iya kan? Mengatakan cerdas, coba tunjukkan berapa banyak ditipu. Tunjukkan data-data bukti-buktinya. Kenapa ada orang sekarang merasa ditipu? Karena diberhentikan bukan Mr. Jack yang berhentikan, regulator. Dan kalau dikatakan berpotensi menipu, belum ada, baru berpotensi ada dua dampaknya. Dirugikan dan diuntungkan. Tapi selama VTube on, diuntungkan semua. Saya pernah membahas asuransi saja yang sudah terbukti banyak dirugikan orang. Inilah perizinan di Indonesia yang sempat dibahas juga oleh Pak Jokowi, yang si Otapa bilang itu sudah lama. Ya terserah kalau saya mau bahas. Memang kan benar kan? Pemerintah juga menilai perizinan di Indonesia yang memang perlu dibenahi. Iya kan? Terlalu banyak yang memang tidak signifikan. Lalu salahnya di mana? Aduh. Berkomentar itu yang di video saya itu kalau berkomentar yang menurut saya masuk di logika lah, ya. Ini orang-orang yang lu mau halang-halangi saya bahas aplikasi Polaris, terserah dong. Saya tertarik untuk menjalankan Polaris karena ini adalah era sekarang di mana dari HP kita bisa mendapatkan hasil, ya kan? Justru saya salut orang-orang yang bisa menciptakan aplikasi, punya inovasi. Hanya dari smartphone kita bisa mendapatkan pundi-pundi. Beda dengan orang menggunakan aplikasi untuk keuntungan diri sendiri, iya kan? Nah, tergantung kalian mau ikuti cara berpikirnya orang tua itu yang konservatif, yang hanya itu sekolah tuh, ya, tidak difungsikan. Dia membahas Warren Buffett memang berinvestasi sejak kecil. Coba yang sekarang yang umur 50 berinvestasi umur 60, untung kalau investasinya bisa berhasil. Dan kalian perlu tahu, ya, Warren Buffett pun berinvestasi pasti ada risiko. Dia beli saham-saham, kalian pikir itu saham perusahaan-perusahaan bisa berjalan dengan mulus? Ada fluktuasi pasar juga yang naik turun. Iya kan, sama aja. Cuma sekarang ini adalah era digital di mana dengan sebuah konsep sistem marketing referral itu kita bisa dapat untung dari sana. Kalau Anda tertutup dengan konsep jaringan, yakinlah, saya bilang selamat. Mental kita itu adalah mental orang miskin. Hitung aja gaji kalian selama hidup. Kalau karyawan, anggaplah 3 juta, ya kan? Kali 12 bulan aja sudah terhitung kan? 30 juta berarti dalam 1 tahun berapa? 36 juta kan? Itulah gaji kita selama 1 tahun kalau kita seorang karyawan. Coba mikir, ya. Jadi apa yang saya sampaikan kepada teman-teman ini adalah memberikan sebuah cara berpikir di mana kita bisa menggunakan peluang-peluang yang ada, kesempatan-kesempatan. Jangan mau ditakut-takuti, dibodoh-bodohi yang seolah-olah mengatakan ponzi. Tidak semua yang berkaitan dengan jaringan itu adalah ponzi. Tetapi jaringan itu adalah sebuah konsep. Orang bisa menggunakan sebagai menipu, tapi jangan salah, tidak semua orang melakukan itu untuk tujuan penipuan. Iya kan?
Yang saya jelaskan Polaris punya izin NIB, punya izin, ada dasar hukumnya di Indonesia, ada dasar hukumnya dari aplikasi. Lalu lu bilang saya ngibul, bohong, ya berarti bohongnya di mana? Karena yang saya review adalah aplikasi. Kalau lu bilang penipuan, dasarmu mana bilang Polaris penipuan? Tunjukkan kepada saya. Iya kan? Jangan asal ngomong dong. Lalu lu bilang ini Polaris palsu di Indonesia, dasarnya apa? Lalu lu bilang scam, dasarnya apa? Sampai sekarang saya masih dibayar. Saya masih bisa bermain di aplikasi. Dan tiap hari saya dapat komisi. Seperti aplikasi ini mesin uang. Lalu kalian yang konservatif, kalau punya uang banyak ya oke sih. Masukkan di beli sahamnya orang mana ya. Lu pikir perusahaan-perusahaan juga enggak berisiko ya. Jadi teman-teman VTuber dan sahabat-sahabat saya yang melihat video ini, sahabat YouTuber dan yang baru pertama kali melihat video ini, ayo kita terbuka pikiran kita teman-teman. Ayo kita buka pikiran kita, mau belajar. Saya selalu mengatakan bahwa sekarang kita memasuki suatu era yang tidak bisa ditafsirkan. Tiba-tiba aja kita masuk di dalam era yang sekarang, yang tidak bisa mengikuti perubahan. Saya bilang itu akan tertinggal teman-teman ya. Siapa sangka, contoh kecil, seorang YouTuber bisa mendapatkan hasil yang luar biasa, bisa mengubah hidup kita, iya kan? Coba kita terbuka dengan perubahan. Jangan dengarkan orang-orang yang tertutup dengan perubahan, yang katanya cerdas. Itu parahnya, katanya cerdas, tetapi cenderung dia adalah penganut konservatif. Ngerti nggak teman-teman? Apa yang dirasa itu benar itu dipertahankan, tapi sudah tidak cocok, tidak kompatibel dengan era sekarang, ya. Lalu ada juga yang orang itu yang menghalang saya untuk membahas Polaris, yang juga katanya punya aplikasi. Apa sih maunya, ya? Saya mau bahas berapa aplikasi dari channel saya untuk memberikan peluang-peluang kepada teman-teman saya, terserah, ya. Yang penting kita belajar, berani mencoba. Siapa sih yang tidak pernah gagal dalam hidup? Tetapi kalau kita sudah takut sebelum mengelangkah, apa yang kita mau dapatkan? Buat saya, hal-hal yang misalnya kalau tidak sesuai dengan harapan, itu tidak ada masalah buat saya. Termasuk di VTube. VTube tidak on, saya tidak bakalan kecewa coy. Ya, lu pikir saya kecewa? Enggak, saya bersyukur ketemu dengan banyak orang. Ngapain kecewa? Cari yang lain lagi. Memang sih yang suka berkoar-koar, yang ngira aplikasi itu tidak pernah rugi, tidak pernah gagal. Nggak mungkin. Semua orang di dunia ini pernah gagal dalam hal apapun. Dalam percintaan, iya kan? Dalam rumah tangga, banyak orang yang gagal dalam rumah tangga. Kita melihat seolah-olah ada istri yang kalim gitu ya, yang penurut sama suami. Tetapi ketika marahan dengan suaminya, dia memang diam-diam, seperti penurut. Jadi setiap marahan dengan suaminya, pasti istrinya masuk ke kamar mandi. Lalu satu saat, ketika selesai marahan, suasana sudah cair, suaminya bertanya, "Ma, kenapa sih setiap kita marahan kamu masuk di kamar mandi?" Istrinya bilang apa? "Pak, tahu nggak? Setiap kita marahan, saya masuk kamar mandi ngapain? Saya ambil sikat gigi papa, lalu saya mulai membersihkan toilet menggunakan sikat gigi papa." Lah, suaminya kaget. Jadi selama ini setiap kita marahan, itu yang lu lakuin? Ya iya pak. Akhirnya dengan masalah-masalah gitu kan bisa jadi rumit. Bahkan rumah tangga bisa jadi bubar. Bertahun-tahun sikat gigi yang digunakan gosok gigi itu ternyata setiap marahan dipakai untuk gosok toilet. Ini kan parah ya. Jadi artinya apa teman-teman? Dalam hal apapun orang bisa gagal. Dalam usaha, dalam rumah tangga, dengan berbagai macam alasan. Tetapi inilah hidup. Intinya apa? Saya mau menyampaikan bahwa setiap kita punya pilihan. Setiap kita punya keinginan yang berbeda. Janganlah maksakan keinginan kita ke orang. Biarkanlah orang menilai apa yang orang ingin lakukan. Dan saya percaya dan yakin, orang punya pertimbangan, orang punya hikmat tersendiri, orang punya awasan tersendiri, orang punya feel tersendiri. Iya kan?
Memang hanya lu yang cerdas di Indonesia ini, sampai-sampai lu paksai pikiran lu. Aduh coy. Memang lu pikir orang yang ada di dalam VTube orang bego-bego semua? Aduh. Jangan paksakan apa yang menjadi pikiran kita ke orang lain, coy. Ya, usahakan berkomentar yang sopan. Kita ini sudah merdeka sejak 45. Lalu ngapain paksakan pikiran kita ke orang lain untuk diterima? Biarkan orang memilih, ya. Oke teman-teman, buat teman VTuber, YouTuber, Anda yang melihat video saya, tujuan saya adalah kita belajar untuk selalu mengikuti perubahan dan mengikuti era yang ada saat ini. Sekalipun usia kita bisa udah berumur, tetapi kita bisa fleksibel terhadap perubahan. Saya salut dengan teman-teman saya yang beberapa kreator itu yang hebat-hebat cara berpikirnya. Ada Pak Luis, ada BFNB. Mereka adalah orang-orang yang perlu diteladani teman-teman. Dalam perkataan, dalam memberikan motivasi, bukan nakut-nakuti. Beda yang satu ini yang katanya cerdas, IT luar negeri, MTHH. Minta maaf, tanda petik. Ya, itu, malu saya sebuti. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat semua, buat teman-teman semua. Sukses, saya memberkati Anda semua. Salam.